Tamu itu secara umum tentu membawa rahmat dari Allah, dan menyambut tamu berarti menyambut datangnya rahmat. Sayyidina Ali ketika berhari-hari tidak ada tamu yang beliau hendak suguhi makanan atau hormatnya, beliau merasa gelisah, jangan-jangan ada rahmat yang tertunda tidak datang. Ya, sementara kadang-kadang ada seseorang dengan cara perilaku kasar, tidak sopan, menyakiti, zalim kepada tamu. Untuk itulah kita perlu bagaimana akhlak menyambut tamu. Kadang-kadang tamu itu menjadi ujian, ya, dengan karakternya, dengan karakter yang tidak santun, tidak hormat kepada pemilik rumah. Maka disinilah kita harus melakukan satu sikap bagaimana di satu sisi kita tetap menghormat tamu, tapi di sisi yang lain kita menasihati tamu yang tidak beradab, tidak sopan santun memasuki rumah kita. Pernah suatu ketika di musim haji, kami sedang bertugas ikut menjaga pintu rumah Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Tiba-tiba ada tamu dengan cara yang tidak santun, gedor-gedor rumahnya. Dia tidak tahu mungkin ada bel. Bahkan seingat saya, dia tombol bel itu tapi tidak sabaran. Tidak sabar, langsung memukul-mukul pintu. Buka. Kemudian dengan ujaran marah-marah, bukankah kamu ini orang yang sufi itu tasawuf, punya akhlak, punya sopan santun? Begitu dia marah-marah. Nah, teman saya yang juga punya bagian jaga, cerdas dia. Anda sufi? Iya, saya sufi. Kalau sufi harus tahu cara bertamu yang berakhlak karim. Jadi dibalik, bukan hanya tuan rumah yang harus menyambut baik, tapi tamunya juga harus tahu cara bertamu yang baik. Bukankah ada adab ketika kita mengucapkan salam untuk mengetuk pintu, 3 kali tidak dijawab, pulang, tidak memaksakan diri masuk ke dalam? Itu juga adab kan? Termasuk adab ketika masuk ke rumah tidak jelalatan. Foto cantik istrinya misalnya, ini istrinya saudaramu, ini istri orang lain, ini istri tuan rumah. Dilihat fotonya, ada anak perempuannya dilihat. Hati-hati santri ya, liburan pesantren bertamu nanti dilihat. Ini termasuk adab sopan santun, cara pandangan mata ini, dan telinga. Ada suara-suara yang tidak pantas kita dengarkan, jangan. Bagaimana ada seorang ingin sowan kepada Sayyidina Umar, ternyata masih di depan pintu, belum masuk, belum mengetuk, terdengar istri Sayyidina Umar sedang marah, dan tidak ada respon dari Sayyidina Umar, diam. Nah, si tamu ini tidak melanjutkan masuk, dia balik arah. Dalam hati orang ini, tamu tadi, ingin menyampaikan unek-unek persoalan rumah tangganya, ada masalah dengan istrinya. Ternyata orang yang juga akan dituju sedang ada kuliah subuh. Dinasihati. Ini Amirul Mukminin menghadapi hal yang sama dengan saya. Kalau Amirul Mukminin saja sudah seperti ini, apalagi saya. Ternyata Sayyidina Umar buka pintu, melihat ada tamu yang balik arah, dipanggil. Kenapa kamu tadi seperti kesini terus balik? Iya. Cerita, saya rencananya ingin konsultasi masalah
istri saya ada persoalan rumah tangga. Mohon maaf, tanpa sengaja saya mendengar Anda mendapatkan perlakuan seperti itu dari istri Anda, maka saya kembali. Nah, ini akhlak juga, bukan malah menguping. Ini apa ya? Kuliah subuhnya ini apa ya? Apa nasihat Sayyidina Umar kepada orang itu? Ya, saya diam, saya tidak membalas kemarahan istri saya, karena saya tahu istri saya itu punya hak bicara dan saya punya kewajiban untuk menghargai pembicaraannya. Banyak kebaikan yang sudah dilakukan oleh istri saya. Saya mestinya berkewajiban untuk memasak. Laki-laki yang wajib masak, tetapi dibantu oleh istri saya karena saya punya aktivitas di luar. Mencuci pakaian itu kewajiban suami, tapi dibantu oleh istri. Menyusui anak, kewajibannya siapa? Kewajiban suami. Andaikan istri minta bayaran, boleh dibayar, itu harus. Tetapi dengan sukarela seorang istri menyusui anaknya, dan itu fitrah, naluri seorang ibu. Jadi yang dihitung, yang dikalkulasi oleh Sayyidina Umar adalah sisi positif istrinya. Begitulah akhlak seorang pemimpin, singa di luar rumah, tetapi kemudian santun memuliakan seorang wanita di dalam rumahnya. Orang lelaki yang hebat bukan main tampar, bukan main pukul pada seorang wanita yang itu adalah tulang rusuknya sendiri. Artinya apa? Tulang rusuk di samping. Bukankah ada satu ajaran kebaikan, isyarah bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk, berarti pendamping. Tidak di depan, tidak di atas suami, menginjak-injak suami, tidak di bawah, diinjak-injak oleh suami, juga tidak harus di belakang, tetapi di samping, mendampingi suami.